Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, hari ini kita akan bahas soal bahasa Inggris untuk TO penilaian akhir semester gabungan ya. Beberapa pelajaran. Kita akan bahas untuk kelas 4 SD. Arif akan tampilkan pembahasannya. Baik, pembahasan bahasa Inggris TO pas gabungan kelas 4 SD oleh Kak Arif ya. Baik, silakan lihat nomor 31. Mr. and Mrs. Smith have two children. They are Nico and Mindy. Nico is Mindy's brother and Mindy is Nico's bla bla bla. Jadi ceritanya Mr. and Mrs. Smith ini punya dua orang anak, yaitu Nico dan Mindy. Nico itu Mindy's brother. Nico itu adalah abangnya Mindy, saudara laki-laki. Oleh karena itu, Mindy is Nico's. Nah, berarti Mindy itu siapanya Nico? Jawabannya adalah sister atau saudara perempuan. Ya, kalau mother itu adalah ibu, father ayah, daughter adalah anak perempuan, kalau sister adalah saudara perempuan. Jadi nomor 31 D ya. Oke, ini temanya adalah my family. Kemampuan yang dipelajari adalah tentang family tree atau silsilah keluarga. Lebih ke vocabulary juga ya, misalnya pengetahuan tentang apa arti dari father, mother, dan seterusnya. Baik, kita lanjut ke nomor 32. Untuk nomor 32, ini soalnya mungkin ketutup ya, jadi cuma muncul opsi jawabannya aja. Ya, tapi seingat Kak Arif, soal ini menanyakan tentang keponakan perempuan. Dalam bahasa Inggris, keponakan perempuan itu niece. Ya, niece itu keponakan perempuan. Nah, kalau aunt itu adalah bibi atau tante. Kemudian grandchild atau grandchildren itu cucu, ya. Grandfather itu kakek. Terus nanti ada grandmother itu artinya nenek. Ya, di antara opsi jawaban ini yang paling tepat adalah niece atau keponakan perempuan. Oke. Kemudian untuk nomor 33, oh maaf, untuk nomor 32 tadi masih tentang my family ya, tentang family tree ya. Nah, kita lanjut ya, nomor 33. Nomor 33 ini tentang greetings and leave taking. Ya, greetings itu sapaan, leave taking itu artinya izin berpisah ya, perpisahan. The expression that best completes the conversation above is bla bla bla. Dia mengatakan bla 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 Jimmy, kata Jimmy solong. Solong itu artinya selamat tinggal, sampai jumpa. Berarti ini perpisahan ya. Oke, kalau perpisahan lebih tepat jawabannya adalah yang goodbye. Goodbye artinya selamat tinggal. Kalau how are you itu apa kabar? Nah, ini kalau kita baru ketemu sama teman lama gitu ya. Kalau good evening ini sapaan untuk selamat malam. Kemudian how do you do itu adalah sapaan awal perkenalan yang artinya apa kabar, tapi tidak harus dijawab karena jawaban how do you do juga adalah how do you do gitu ya, bukan I'm fine. Itu berbeda ya. Kalau how are you baru jawabannya I'm fine, tapi kalau how you do jawabannya juga how do you. Jadi untuk nomor 33 yang C ya. Baik, untuk nomor 34, look the house has a bla 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 roof. Lihatlah rumah itu memiliki uh, atap yang titik-titik. Nah, pilihannya kalau wide itu lebar, kalau leaky itu artinya bocor, simple itu sederhana, luxurious itu artinya mewah. Nah, tema ini ya, soal ini adalah tentang my house, terutama tentang vocabulary kata sifat ya. Kata sifat dari roof atau atap ya, kalau wide itu lebar, leaky itu bocor, simple itu sederhana, luxurious itu mewah. Karena di gambar ini ada apa namanya tetesan air, maka lebih tepat jawabannya leaky atau bocor. Jadi jawabannya the house has a leaky roof ya. Baik, untuk nomor 35, Aunt Sally is baking some bread in the bla bla bla. Ini tentang my house ya. Skill yang dipelajari adalah vocabulary tentang bagian-bagian rumah. Kalau yang A, etik itu atap, bedroom itu bathroom itu kamar mandi ya. Kemudian kitchen itu dapur, bedroom itu adalah kamar tidur. Karena di sini gambarnya Aunt Sally
sedang memanggang kue atau roti, berarti Aunt Sally sedang berada di mana? Ya, betul, sedang berada di kitchen, di dapur. Good. Baik, kita lanjut ke nomor 36. The bed is bla bla bla. The wardrobe and the bedside table. Tempat tidurnya titik-titik, lemari dan meja samping bedside table. Kalau kita lihat di gambar, berarti tempat tidurnya ini berada di antara lemari dan meja samping kecil, ya. Nah, di antara pilihan jawaban itu ada among. Among biasa digunakan untuk menyebut di antara, tapi di antara banyak benda, agak acak posisinya. Kemudian behind artinya di belakang, belakang suatu benda. Next to di sebelah, ya, sebelah suatu benda. Kalau between itu di antara dua benda. Kemudian juga wardrobe itu artinya lemari pakaian, bedside table itu meja samping. Kalau kita perhatikan gambar yang lebih tepat adalah apa jawabannya? Betul, jawabannya between, ya, di antara wardrobe and bedside table. Ini adalah temanya tentang my house, ya, tentang kata benda yang ada dalam rumah. Skillnya adalah preparation. Preparation itu artinya belajar tentang kata depan, ya, kata depan. Kemudian baik, uh, kita lanjut ke nomor berikutnya. Untuk nomor 37, pertanyaannya bla bla bla, I'm late. The traffic was terrible. Titik-titik, saya terlambat. Lalu lintasnya buruk sekali. Berarti maksudnya dia terlambat karena macet gitu. Nah, ini adalah pembahasan temanya My School, ya, tentang apa percakapan yang biasa terjadi di sekolah. Skillnya adalah expressing apology atau bagaimana mengekspresikan permintaan maaf. Di antara pilihan jawaban ada I'm sorry, saya minta maaf, anytime, kapanpun, kapan saja, no problem, tidak masalah, thank you, terima kasih. Nah, di sini dia terlambat, ya, karena macet. Nah, tentu dia harus minta maaf. Maka jawabannya adalah yang A, I'm sorry, I'm late, ya, saya minta maaf, saya terlambat. Ini biasa terjadi kalau di sekolah yang di lingkungannya sekelilingnya macet gitu, ya. Nah, ini salah satu skill yang kita pelajari yaitu expressing apology atau meminta maaf. Kemudian untuk nomor 38, I apologize for breaking the window, sir. Saya minta maaf karena memecahkan jendela, Pak, katanya, ya. Kemudian the expression above shows bla bla bla. Ekspresi di atas menunjukkan apa? I apologize, saya minta maaf. Kalau di antara pilihan yang ada, forgiveness itu lebih berarti memaafkan, ya. Forgiveness, pemaafan. Kalau apology baru artinya minta maaf, ya, tentang perihal meminta maaf. Kalau request itu adalah permintaan, ya, meminta sesuatu. Kalau greeting itu artinya menyapa, sapaan, ya. Sehingga yang lebih tepat untuk kalimat yang ada kata I apologize gitu, ya, itu berarti adalah apology. The expression shows apology, permintaan maaf. Baik, kemudian untuk nomor 39, percakapan antara Agra dan Nikita. Will you lend me your ruler? Maukah kamu meminjamkan saya penggarismu? Kata Agra, kata Nikita, bla bla bla, here it is. Titik-titik, ini dia. Nah, berarti Nikita menyerahkan penggarisnya kepada Agra. Berarti dia mengizinkan, ya. Kalau mengizinkan, apa yang dia katakan? Kalau yang A, no, sorry, tidak, maaf, ya, katanya. Kalau certainly, oh, tentu saja. Kalau I'd love to, but bla bla bla. Ya, saya mau, tapi titik-titik. Ya, mungkin ada alasan, ya. Dia mau tapi nggak bisa gitu. Kalau sorry, I'm busy, maaf saya sibuk. Nah, ini tidak sesuai dengan percakapan. Karena kalau saya sibuk, hubungannya apa dengan meminjamkan penggaris? Jadi apa jawabannya? Benar, certainly here it is. Tentu saja boleh, ya. Ini dia penggarisnya katanya. Ini temanya masih tentang my school, yaitu tentang kosakata, eh, percakapan yang biasa terjadi di lingkungan sekolah. Khususnya expressing request, menyatakan permintaan. Ya. Will you lend me your ruler? Boleh nggak saya pinjam penggaris? Jadi ini tentang expressing request.
Kemudian next untuk nomor 40, temanya adalah my room, tentang kata benda yang ada di kamar, seputar kamar kita. Skillnya adalah vocabulary, ya, tentang kata-kata benda ya yang ada di kamar kita. Pertanyaan, my mom covers me up with a bla 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 and says good night. Ibu menutup saya dengan titik-titik dan mengatakan selamat malam. Berarti menutup dengan selimut. Ya, kalau pillow itu artinya bantal, blanket itu artinya selimut, clock itu jam dinding, bolster itu selimut. Ya, berarti jawabannya yang mana? Betul, jawabannya blanket yang B. Next, nomor 41. Ini masih tentang my room. Skillnya adalah vocabulary tentang kosakata kata benda yang ada di sekitar kamar ya, kamar kita. It's hot, may I turn on the bla bla bla. Oh, ini panas sekali. Bolehkah saya nyalakan titik-titik? Apa yang dinyalakan kalau panas? Ya, betul. Jawabannya adalah kipas angin. Kalau television itu TV ya, kepanjangan television. Kita biasa kenal dengan sebutan TV. Kemudian kalau fireplace itu adalah perapian atau tungku. Kemudian clock itu jam dinding. Ya, fan itu adalah kipas angin. Kemudian untuk nomor 42, percakapan antara Edward dengan George, kata Edward, I'm tired, saya lelah. Is it okay if I bla bla bla? Bolehkah jika saya titik-titik rest, istirahat for a while? Bolehkah saya titik-titik istirahat sebentar? Kata George, by all means. Oh, silahkan saja. Ya. Ini pembahasan tentang expressing request, meminta sesuatu gitu ya, minta izin gitu ya. Kalau put meletakkan, sit duduk, watch melihat, take mengambil. Nah, mengambil di sini artinya sama juga dengan melakukan. Makanya jawabannya lebih tepat if I take a rest. Mengambil istirahat itu maksudnya melakukan istirahat, ya, take a rest. Maka jawabannya yang D. Itu yang paling cocok. Kalau put meletakkan, sit duduk, kalau watch melihat, take mengambil atau melakukan. Take a rest artinya melakukan istirahat, ya. Kemudian untuk nomor 43, can I read the magazine on your desk? Bolehkah saya baca majalah di mejamu? Katanya bla bla bla, I'm not reading it now. Titik-titik, saya tidak sedang membaca. Kalau tidak sedang membacanya berarti boleh ya. Nah, respon that best completes the conversation above is, kalau go ahead silahkan, you're welcome, terima kasih kembali. I need to say no, saya harus katakan tidak, not at all, oh tidak sama sekali. Kalau mengizinkan berarti jawabannya adalah go ahead silahkan. Nah, ini temanya masih tentang percakapan di lingkungan sekolah, my school. Skillnya adalah expressing request, menyatakan permintaan. Ya. Jadi jawabannya go ahead. Kemudian nomor 44, we go to the library at bla 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 on Saturdays. Kalau kita lihat gambar jamnya ini jam 10.40 ya, atau jam 9.40 atau jam 10 kurang 20. Temanya ini tentang time, bagaimana mengekspresikan jam atau waktu. Skillnya vocabulary itu tentang sebutan menyebutkan jam ya. Untuk skill yang pertama tentang time atau jam itu kita menyebut jamnya dulu baru menitnya. Jadi langsung aja, misalnya 10:40 artinya 10.40, artinya 10 lewat 40. 10:09, 10:09 maksudnya 10 lewat 9. 8:09, 8:09 maksudnya jam 8 lewat 9 menit. 9:40, 9:40 maksudnya jam 9 lewat 40 menit. Ya. Ini adalah cara pertama yang paling sederhana. Karena ini jam 9.40 berarti jawabannya yang D ya. 9 lewat 40 menit. Kemudian untuk nomor 45, which of the following clocks shows 3:30? Jam mana yang menunjukkan jam 3.30? Berarti jam 3 lewat 30 menit. Nah, ini temanya masih tentang time atau waktu ya, skillnya vocabulary tentang sebutan waktu gitu ya. Jawabannya yang C, 3:30. Kalau yang A itu jam 2.30 atau 2:30 ya. Kalau yang B itu 3:15 ya, jam 3 lewat 15. Kalau yang C 3:30 jam 3.30. Kalau yang D 3:45 jam 3 lewat 45. Jadi di sini belum menggunakan istilah to atau pas ya. Jadi hanya sebutkan jam dan menitnya saja. Ya, nomor 45 jawabannya yang C 3:30 atau jam 3.30. Baik adik-adik, mudah-mudahan yang kita bahas kali ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.